Halo sahabat DM, apa kabarnya? Kita jumpa lagi untuk berbagi ilmu. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan menulis latar belakang untuk penelitian. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini, ternyata masih banyak mahasiswa yang kesulitan menulis latar belakang dalam penyusunan karya ilmiah, khususnya pada saat menyusun proposal penelitian skripsi. Dalam sebuah karya ilmiah, pendahuluan adalah bagian yang pertama kali akan dibaca orang, yang mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Namun, sebelum menulis latar belakang sahabat, ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan, yakni mengidentifikasi masalah penelitian. Untuk itu, saran saya, masalah harus ditemukan dan ditentukan terlebih dahulu, barulah kemudian alihkan pemikiran sahabat untuk bagaimana menulis latar belakang masalah. Identifikasi masalah atau perumusan masalah adalah merupakan pernyataan yang jelas, tepat, dan ringkas dari pertanyaan yang ingin diselidiki dengan tujuan akhir adalah mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Masalah dapat diidentifikasi ketika kita dapat menemukan sumber masalah. Permasalahan dalam penelitian bersumber dari dua hal, yakni pertama, pengalaman atau dengan kata lain bersumber dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita melihat adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan, terdapat pengaduan, atau adanya persaingan. Selanjutnya yang kedua, bersumber dari literatur, jurnal, atau penelitian sebelumnya yang nantinya bertujuan untuk penyempurnaan, untuk verifikasi, atau untuk pengembangan teori dalam penerapannya secara praktis. Dalam metodologi, penemuan masalah penelitian dapat dilakukan dengan dua metode atau pendekatan, di antaranya pendekatan formal dan pendekatan informal. Namun demikian, dua metode ini tidak dibahas dalam video kali ini. Selanjutnya perlu dibedakan antara masalah dan permasalahan. Masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian ini dilakukan. Permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Latar belakang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik atau sebaliknya. Kata kuncinya adalah masalah terjadi karena adanya perbedaan serius antara situasi yang terjadi atau kita sebut dengan kenyataan atau fakta dengan situasi yang diinginkan atau harapan. Selanjutnya dari masalah tersebut setidaknya kita dapat mengidentifikasikan bagaimana menemukan jawaban atau solusi guna membantu memperbaiki situasi atau masalah yang terjadi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Merumuskan masalah pada suatu situasi di mana terdapat perbedaan antara situasi aktual dengan situasi ideal. Jika masalah penelitian sudah kita identifikasi, selanjutnya kita buat roadmap rumusan masalah penelitian. Roadmap atau peta jalan rumusan masalah penelitian memiliki 3 komponen penting yang saling terkait satu dengan yang lainnya. 3 komponen tersebut adalah: pertama, desain perumusan masalah penelitian yang telah dilakukan dan bersumber dari fenomena, riset gap, dan teori gap. Yang kedua adalah menyusun kerangka latar belakang penelitian yang terfokus pada penegasan permasalahan penelitian yang kiranya dapat dijawab dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan kemampuan serta ketersediaan sumber daya. Dan yang ketiga adalah menetapkan rumusan masalah penelitian yang akan menuntun seorang peneliti mencapai tujuan akhirnya, serta manfaat yang akan diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan ditetapkan.
Berikut ini adalah ilustrasi dari desain perumusan masalah penelitian yang bersumber dari fenomena bisnis, riset gap, dan teori gap. Kita mulai dengan desain perumusan masalah penelitian yang bersumber dari fenomena bisnis. Berdasarkan data yang ditampilkan terlihat bahwa data penjualan PT Gamalama menunjukkan terjadinya fluktuasi hasil penjualan pada tahun 2019, yakni triwulan pertama diperoleh penjualan sebanyak 88 unit, sementara triwulan kedua penjualan sebanyak 90 unit, triwulan ketiga penjualan sebanyak 76 unit, dan triwulan keempat penjualan sebanyak 80 unit. Berdasarkan data penjualan ini, maka kita dapat merumuskan masalahnya, yakni telah terjadi penurunan penjualan yang berkepanjangan selama tahun 2019. Dari rumusan masalah ini kemudian kita akan fokus pada satu atau beberapa pertanyaan kunci yang dapat ditawarkan solusinya berdasarkan teori dan atau hasil-hasil riset sebelumnya yang telah ada, tentunya dengan menguji atau membuktikan kembali ketepatannya. Pada tahapan ini kita menentukan yang namanya rumusan masalah penelitian, dan berdasarkan fenomena kita dapat memilih beberapa pertanyaan, diantaranya mengapa terjadi penurunan penjualan, mengapa penurunan penjualan berkepanjangan, bagaimana menghindari penurunan penjualan, bagaimana menghindari penurunan yang berkepanjangan, apa penyebab terjadinya titik balik penurunan, dan seterusnya nanti dipikirkan kembali. Baik, selanjutnya desain perumusan masalah penelitian yang bersumber dari riset gap. Ilustrasi berikut ini menguraikan tentang adanya beberapa hasil penelitian yang membahas pengaruh likuiditas perusahaan terhadap kebijakan dividen, namun memiliki hasil dan kesimpulan yang berbeda. Hasil penelitian Suharli 2007, Susetio 2008, dan Sumiaji 2011 menunjukkan adanya pengaruh. Sementara hasil penelitian Arilaha 2009, Kadir 2010, dan Mehta di 2012 menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian, maka masalah yang menjadi landasan penelitian ini adalah terdapat kontroversi pandangan mengenai pengaruh likuiditas perusahaan terhadap kebijakan dividen. Berpedoman pada masalah tersebut, maka kita susun rumusan masalah penelitian dengan membuat dan memilih beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tadi. Sebagai contoh, yang pertama, mengapa likuiditas perusahaan tidak selalu berpengaruh? Atau yang kedua, apa saja karakteristik likuiditas perusahaan yang berpengaruh? Yang ketiga, mungkin apa saja karakteristik likuiditas perusahaan yang tidak berpengaruh? Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang nanti bisa dipikirkan kembali. Oke, baik sahabat, kita lanjut dengan desain perumusan masalah penelitian yang bersumber dari teori gap. Ilustrasi yang ditampilkan ini terkait dengan teori motivasi dari Maslow yang dianggap sebagai teori motivasi tradisional yang berfokus pada unsur-unsur spesifik yang memotivasi karyawan dalam mengejar kinerja organisasi. Hasil penelitian terbaru telah merevolusi teori motivasi tradisional menjadi teori yang lebih komprehensif yang mencakup perspektif tradisional manajemen, sumber daya manusia, perilaku organisasi dengan perspektif baru dalam ilmu psikologi. Masalah yang dirumuskan menjadi landasan penelitian ini misalnya, teori motivasi Maslow hanya menjelaskan unsur-unsur spesifik yang memotivasi karyawan dalam mengejar kinerja organisasi secara general dan belum mampu menjelaskan kebijakan organisasi dalam memenuhi masing-masing pendorong atau drive secara proporsional. Dari rumusan masalah tersebut,
maka kita kembangkan rumusan masalah penelitian menjadi: pertama, apakah organisasi dapat meningkatkan motivasi secara keseluruhan dengan memuaskan keempat drive motivasi secara bersama-sama? Kemudian, bagaimana kebijakan organisasi dalam setiap drive motivasi kerja? Apakah setiap generasi pekerja dapat dimotivasi dan bahkan dapat didemotivasi secara berbeda? Pertanyaan selanjutnya nanti kita pikirkan kembali. Ingat, rumusan masalah penelitian adalah bagian yang terpenting dari sebuah penelitian karena merupakan penuntun langkah selanjutnya dalam menemukan solusi atau jawaban penelitian. Kita akan bahas bagaimana rumusan masalah yang baik, macam-macam rumusan masalah, baik yang berbentuk deskriptif atau yang inferensial, dan seterusnya pada video yang lain. Terima kasih telah menyimak sampai akhir pembahasan kita pada topik ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan materi-materi yang lain. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang.